بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tak terhingga, yang kita pun tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba menghitung, mengingat-ingat seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Kadangkala kita di dunia ini kehutangan budi kepada seorang manusia pada satu perkara, pada satu permasalahan. Mungkin suatu ketika kita tertimpa musibah, lalu orang ini menolong kita, lalu orang ini membantu kita, hingga akhirnya kita bisa keluar dari masalah kita. Kita akan merasa sangat kehutangan budi kepada orang tersebut. Padahal pertolongan yang dia lakukan, bahasa kita, nikmat yang telah dia sampaikan kepada kita hanya secuil. Tapi kita sudah kehutangan budi, gak ketulungan. Apalagi orang Indonesia. Tapi justru kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan karunia-Nya tak terhingga. Mungkin ada di antara kita hampir mati misalnya, sakit misalnya, lalu ditolong oleh dokter, dibantu, dioperasi sampai sembuh kembali. Rasa kehutangan budinya luar biasa. Kalau suatu ketika dokter ini minta tolong kepada kita, langsung kita tolong juga. Oh, saya mampu membantu, langsung kita bantu. Tapi kadang kita justru kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan karunia-Nya tak terhingga, yang nikmat dan karunia-Nya tidak bisa kita hitung, malah kita lupa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyantai. Oh, nanti aja, ini dulu, itu dulu. Itulah bukti bahwasanya kita masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, maka nikmatku akan aku tambahkan kepadamu. Tapi jika engkau kufur, lupa kepada nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, tunggu saja, azabku sangatlah pedih. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan Islam ini bermula dari satu orang, Khadijah radhiyallahu anha, lalu kepada Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, para sahabat-sahabat terdekat beliau yang kelak menjadi al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, lalu kepada penduduk Mekah yang hanya sebagian kecil yang menerimanya, lalu kepada penduduk Madinah yang diterima dengan begitu baik, lalu diteruskan oleh para sahabatnya. Islam ini sampai ke penjuru dunia. Itu semua bermula dari pengorbanan seorang manusia
bernama Muhammad ibn Abdillah. Semoga salawatullah senantiasa tersampaikan kepada beliau. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada 2 minggu yang lalu telah kita bahas tentang materi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Permintaan kita kepada Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Kalau kepada manusia mungkin kita mikir-mikir, kalau aku minta ini dia mampu gak ya mengabulkannya? Kalau aku minta sekian dia mampu gak ya menyiapkannya? Kita mau pinjam 100, pinjam dulu 100 katanya. Itu belum tentu orang tersebut lagi punya, bisa enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Seandainya pun kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Hadis ini ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Allah, seandainya manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam beserta seluruh anak keturunannya yang terakhir yang ada di dunia, yang manusia sudah, yang jin kita nggak tahu jin pertama siapa ya. Pokoknya jin pertama sampai jin terakhir, boro-boro manusia pertama sampai manusia terakhir ya. Hari ini yang hidup di atas bumi ini sekitar kurang lebih 5 miliar manusia. Bayangkan tantangan Allah ini. Kata Allah, seandainya manusia pertama sampai manusia yang terakhir, berapa mungkin triliunan orang yang meminta. Enggak cuma manusianya, jin. Dan jin itu hidup sebelum manusia. Jin itu sudah ada di bumi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berkumpul pada suatu tempat. Lalu setiap masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang ia inginkan. Kita satu orang saja mungkin mau apa? Minta uang 1 triliun. Kecil. 10 triliun, 100 triliun. Setiap orang misalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala emas, perak, kekayaan, rumah, tanah, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu aku berikan setiap masing-masing semua keinginannya. Kita saja keinginan kita ini, keinginan kita pribadi nih ya. Satu orang ini kalau kita hitung punya uang, pengen uang berapa, Pak? Pengen rekening berapa, Pak, paling banyak, Pak? Terbayang enggak, Pak? 1 triliun, Pak? 10 triliun pengen, Pak? Pengen. Nah, sebanyak-banyaknya uang. Atau orang paling kaya sedunia siapa sekarang? Ya. Itu kekayaannya kita minta semuanya. Semua kita minta kekayaan kayak gitu. Ya. Tanpa terkecuali dari sejak Nabi Adam alaihi salam manusia pertama sampai keturunan Nabi Adam yang terakhir, semuanya minta wa'taitu kulla wahidin mas'alatah. Lalu aku berikan semuanya tanpa terkecuali keinginannya, permintaannya, mana qasadzalika min mulki syai'a. Tidak akan mengurangi dari kekayaanku sedikit pun. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra. Ya, sedikit tantangan ya dari Allah. Ada sih mengurangi, iya, menguranginya kayak apa? Kayak jarum dicelupkan ke dalam air lautan, diangkat. Ada yang netes satu, klek. Nah, itu dibandingkan air laut. Satu tetes itu, Pak, jika dibandingkan dengan air segelas saja, nggak ada apa-apanya. Ambil jarum, masukin, tarik, netes satu, itu air setetes dibandingkan air segelas saja nggak ada apa-apanya, Pak. Kira-kira segelas ini berapa tetes air, Pak? Ini perbandingannya bukan segelas air, Pak, selaut. Ya, ada yang pernah ke laut,
Ada yang lautan, laut Jawa, ini enggak. Bayangkan kalau itu adalah laut Samudra Hindia mungkin. Seapa sekali. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah takut untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah minder untuk berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kecil. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harta, ya, bagi Allah itu mudah, bagi Allah itu ringan, ya. Beda kalau kita minta sama manusia, mikir-mikir manusianya, ya. Dia duitnya aja terbatas, duit dia sendiri terbatas, bagaimana mau memberi. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala, lanjutan dari pembahasan doa, kita akan membahas tentang adab-adab dalam berdoa, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Tentu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengijabah doa yang diminta oleh seorang muslim yang tulus. Tapi di sana ada adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah supaya doa-doa itu benar-benar dikabulkan, disegerakan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab-adab ini ada yang sifatnya sunnah, ada pula yang sifatnya wajib, ada pula yang sifatnya vital, ya. Kalau tidak dilakukan, wah masalah besar, ya, masalah besar. Ada pula yang tidak dilakukan pun ya tidak terlalu masalah, tapi jika dilakukan lebih baik. Di antara adab-adab ini adalah kita di antara adab-adab ini adalah di antara yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki keyakinan bahwasanya kita itu berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah. Maka ini adalah salah satu adab doa yang paling vital. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan doa-doa para nabi, doa-doa orang soleh, dimulai dengan Rabbana amanna bima anzalta. Ya Allah, kami telah beriman atas apa yang Kau turunkan. Rabbana amanna. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwasanya syarat pertama untuk kita berdoa kepada Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak akan terbayang seorang yang tidak beriman kepada Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maksud iman di sini adalah menguatkan iman kita kepada Allah. Karena iman itu kadangkala di bawah, kadangkala di atas, kadangkala berkurang, kadangkala bertambah. Maka kalau kita ingin supaya doa kita mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah dengan memperbaiki iman kita. Mungkin kalau masih ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, tinggalkan untuk mempertebal iman kita. Ini adalah syarat paling mutlak dalam berdoa, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara adab doa juga adalah tidak berdoa untuk sebuah kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Akan diijabah doa seorang manusia, kata Rasulullah, selama dia berdoa yang bukan maksiat, yang bukan dosa, dan tidak membuat terputusnya silaturahmi. Yang pertama, bagian pertama, seorang itu akan diijabah doanya kalau dia berdoa yang sesuai dengan syariat Allah, bukan berdoa untuk sebuah kemaksiatan. Zaman sekarang ya Allah, kadang kita temukan ya Allah, semoga dia menjadi pacarku. Astagfirullah. Ini doa kepada kemaksiatan. Gak boleh.
Ya Allah, semoga pengajuan KPR riba aku diterima. Gimana itu? Ya, berdoa kok justru yang membuat dosa. Enggak boleh. Berdoalah yang justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berdoa, ya Allah, misalnya nih, semoga aku korupsi nggak ketahuan. Nggak bisa gitu. Doa-doa seperti ini tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada seorang hamba adalah tatkala dia memiliki rencana untuk melakukan kemaksiatan, Allah halangi dia dari melakukan kemaksiatan tersebut. Bukan justru dilancarkan dia dalam bermaksiat. Itu namanya istidraj. Malah itu menunjukkan Allah sudah murka sama dia sehingga justru dia bermaksiat dipermudah. Itu salah satu tanda kemurkaan Allah kepada hamba. Ya. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebuah maksiat. Ya, untuk sebuah maksiat. Semoga nanti ya, kecuranganku nggak ketahuan. Ya. Justru harusnya berdoanya, ya Allah, semoga aku tidak terdorong untuk berbuat curang misalnya. Yang kedua, lanjutan dari hadis tadi, wala qati'ati rahimin. Tidak pula berdoa yang membuat terputusnya silaturahmi. Misalnya apa? Ya, berdoa semoga misalnya si ini nggak keterima di sana karena iri. Ya, berdoa semoga kamu nggak keterima di sana. Akhirnya apa? Terjadi perseteruan. Akhirnya terjadi perseteruan, terjadi putusnya silaturahmi. Atau misalnya ada yang sedang melamar anak orang, berdoa semoga nggak diterima, aku aja yang maju. Akhirnya terjadi berantem. Nggak boleh. Ya. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan yang mengandung unsur dosa, jangan pula yang membuat terputusnya silaturahmi. Ya Allah, semoga anak diterima misalnya di negeri ini. Aku sudah bosan dengan keluargaku, gak mau lagi kenal dengan keluargaku, aku ingin pergi saja. Ini adalah doa yang memutus silaturahmi. Ya. Seandainya pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, untuk sebuah keperluan yang mubah, ya, berdoanya, ya Allah, walaupun aku harus pergi, semoga silaturahmiku senantiasa tersambung. Nah, itu seharusnya kayak gitu. Ya Allah, kalaupun aku harus misalnya bekerja di luar kota, bekerja di luar pulau, semoga senantiasa bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga. Kayak gitu doanya. Tapi sebagian memang mungkin karena nggak suka dengan keluarganya sendiri, berantem dengan keluarganya sendiri, pengen pergi. Ya, pengen pergi. Padahal ya diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Di antara adab berdoa juga adalah memilih waktu-waktu yang tepat dalam berdoa. Banyak waktu-waktu yang mustajab, ya. Di hari Arafah bagi orang yang pergi haji, ya. Itu waktu Arafah, tatkala dia wukuf di Arafah, itu adalah waktu paling mustajab. Makanya kalau ada yang pergi haji tahun ini, dapat keberangkatan tahun ini, ada mungkin? Ada ya. Kalau kita kedapatan atau kesempatan untuk melakukan ibadah haji, maka di saat kita wukuf di Arafah, maksimalkan untuk berdoa kepada Allah. Jangan yang lain. Kadang syaitan itu subhanallah, usahanya untuk membuat manusia itu melenceng dari jalan yang benar luar biasa usahanya. Ya, dibisikin oleh syaitan supaya pas waktu Arafah malah main HP. Pas saat wukuf di Arafah, ya, malah tidur-tiduran.
malah ngobrol. Ini cerita sendiri oleh teman-teman saya, ya geleng-geleng aja, kasihan katanya. Kenapa? Ya malah asik ngobrol di tenda, apalagi yang dapat tenda yang bagus, ya, dapat umroh haji yang mahal itu, haji yang plus bahasanya mungkin ya, haji yang plus itu dapatnya tenda yang nyaman. Di hari Arafah malah ketiduran, malah tiduran ya eman, ya. Waktu Arafah itu atau di saat kita melakukan wukuf di Arafah itu adalah waktu yang sangat mustajab. Dan sekaligus saya ingin meluruskan, sebagian kita mengira bahwasanya yang mustajab di Arafah itu adalah tempatnya. Tidak. Yang mustajab dari Arafah itu adalah waktunya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah di saat kita sedang berwukuf di Arafah sana. Sehingga kalau ada di antara kita mungkin yang pergi umroh, ya, kadang oleh oleh travel itu diajak jalan-jalan, ya. Jalan-jalan, salah satu tempat jalan-jalannya biasanya diajak ke Arafah. Nah, di situ nggak perlu doa. Di situ nggak perlu doa, karena yang mustajab dari Arafah itu adalah waktunya, bukan tempatnya. Waktunya itu tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah atau di saat orang-orang yang haji sedang wukuf di Arafah. Sedangkan kalau kita lagi jalan-jalan ke Arafah, ya itu bukan tempat yang mustajab. Karena yang mustajab adalah waktunya, bukan tempatnya. Tapi sayangnya sebagian travel, ya wallahu alam sengaja atau tidak, saya sendiri memperhatikannya, itu ngajak jamaahnya doa di Arafah sana. Ya wallahu alam, apakah kesengajaan ataukah ketidaktahuan saya nggak tahu. Tapi saya sini ingin meluruskan, Arafah itu yang mustajab adalah waktunya, bukan tempatnya, ya. Berikutnya, di antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah bulan Ramadan. Nah ini, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, apalagi saat itu kita sedang berpuasa, ya. Maka perbanyaklah doa. Kita ada kesempatan untuk salat malam, salat tarawih, isi dengan doa. Selesai salat tarawih, selesai baca Al-Quran, ya, gunakan kesempatan itu untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh permintaan kita. Permintaan kita yang mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun, ya, apapun. Lalu berikutnya, ya, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang paling utama untuk kita berdoa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sayangnya malam Lailatul Qadar ini, ya, di-hidden bahasanya, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu tepatnya? Maka kita sebagaimana perintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mencari waktunya di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir yang bisa iktikaf. Yang bisa iktikaf. Yang gak bisa iktikaf, perbanyak doa di rumah, baca Al-Quran di rumah, ya. Yang punya kewajiban yang lain, ya, sambilkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalaikan, ya, tugas yang menjadi kewajibannya. Mungkin ada di antara kita yang jadi satpam, mungkin, ya, ada mungkin di antara kita jadi supir bus, mungkin, ya. Terus tunaikan kewajibannya, jangan lalaikan dengan terus mencari kesempatan untuk mengisi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, anak pengen mudik, Ustaz, 10 malam terakhir itu gimana, Ustaz, ya? Tunaikan dua-duanya, nggak ada masalah, ya. Di antara kemudahan Islam, kita itu bisa berdoa di mana saja. Nggak harus berdoa di tempat ibadah, nggak harus berdoa di masjid, ya. Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah, fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan, lagi berdiri, lagi duduk. Silahkan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja. Lalu di antara waktu yang mustajab juga untuk kita berdoa adalah tatkala kita sedang menunaikan umroh, ya. Secara khusus tatkala kita sedang tawaf, ya, tatkala kita sedang tawaf, itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu bikin list, ya. Sebelum berangkat umroh di Indonesianya bikin list.
Tawaf pertama membaca doa 1 2 3, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta itu. Tawaf kedua minta ini, minta itu, minta ini, minta itu sampai 7. Itu membantu juga mengingat jumlah tawaf ya. Karena kalau sudah lagi sibuk itu kadang lupa, ini tadi sudah tawaf berapa kali gitu ya. Kita sholat juga gitu kan. Kadang kita sudah ini rakaat 3 apa rakaat 2 ya. Nah, manusiawi kita lupa ya. Maka salah satu cara ya supaya kita tidak lupa kalau lagi tawaf saat umroh itu adalah dengan membuat list. Ini sudah baca sampai sini, ini apa, list tawaf kedua, jadi ini sudah yang ketiga, ini sudah keempat berikutnya. Dan ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tawaf itu semua kebaikan dunia akhirat, dan sunnahnya nanti pada rukun yang sebelum antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad membaca doa sapu jagat. Untuk apa? Untuk menetralkan lah ya. Mungkin kita selama 3/4 tawaf itu minta dunia terus ya, minta diterima ini, minta mobil, minta rumah, minta tanah, minta kerjaan, mungkin ya, minta kesehatan, minta ini, minta itu. Maka pada 1/4 terakhir dari tawaf, itu antara rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, itu kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara waktu yang mustajab juga adalah berdoa di hari Jumat. Di hari Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah membuat sebuah waktu di hari Jumat. Barang siapa yang berdoa di waktu ini, Allah akan ijabah doanya. Allah akan ijabah doanya. Kapan waktunya? Tidak disebutkan langsung oleh Rasulullah. Maka setiap hari Jumat itu full isi dengan banyak berdoa. Ya, isi dengan banyak berdoa. Walaupun sebagian ulama ya menyampaikan bahwasanya waktu tersebut adalah antara selesai sholat asar sampai menjelang maghrib ya. Tapi sebenarnya kalau dari hadisnya tidak ada. Dari hadisnya satu waktu di hari Jumat ya, satu waktu di hari Jumat. Kapankah itu? Ya bisa jadi sesuai dengan yang disampaikan ulama tersebut. Itulah ijtihad mereka, bisa benar, bisa salah. Tapi intinya kita fokus untuk memperbanyak doa di hari Jumat ya, di hari Jumat. Juga di antara waktu yang mustajab adalah pada sepertiga malam yang terakhir ya. Sepertiga malam yang terakhir mungkin beda antara kita di Indonesia dengan di Eropa ya, dengan di Saudi ya, mungkin beda. Sepertiga malam yang terakhir cara membacanya adalah pokoknya kalau seandainya matahari tenggelam jam sekian dan matahari terbit jam sekian ya, maka kita bagi waktunya menjadi tiga bagian ya. Kalau di Indonesia jam tenggelam matahari maghrib itu jam berapa? Jam 5.30-an gitu ya, 5.30-an anggap saja. Dan matahari terbit itu jam 6-an mungkin ya, atau jam 5 ya, jam 5-an lah, jam 5-an. Nah itu dibagi 3 waktunya. Ya, anggap saja mungkin antar jam itu adalah 11 jam ya. Kalau 11 jam tinggal dibagi 3 ya sekitar 3 jam sekian ya. 3 jam sekian, maka tinggal mundurkan 3 jam ke belakang dari terbitnya matahari. Nah itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang meminta permintaan akan aku berikan. Barang siapa meminta ampunan akan aku ampuni. Masya Allah. Ini adalah kesempatan untuk kita memperbanyak doa. Dan makanya seorang muslim itu bagusnya, dan ini adalah sunnah dari Rasulullah, selesai sholat isya bersegera tidur, kecuali ada keperluan yang lebih banyak maslahatnya. Kenapa? Supaya segera bangun tatkala malam ya. Masalah di kita, sebagian dari kita selesai sholat isya asik ngobrol, main A, B, C, D, begadang gitu. Akhirnya tidurnya jam 10, tidurnya jam 11, mungkin ada yang jam 12 asik begadang ya. Alhamdulillah kalau bangun masih pas waktu sholat azan subuh, alhamdulillah itu ya, alhamdulillah. Tapi bahkan sebagian yang menjadi masalah ya, azan subuhnya bablas, nah itu ya. Karena
ya menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah selesai sholat isya, kalau tidak ada keperluan yang lebih besar maslahatnya, tidur, ya tidur. Ya. Jangan dipakai untuk ngobrol. Ya ngobrol sedikit sebentar mungkin bolehlah. Saat Anda mau murojaah pelajaran, saat mungkin bagi yang mahasiswa ya, silakan di murojaah di pertengahan malam, itu lebih masuk. Nah, itu lebih nempel. Kenapa? Otak kita habis istirahat. Kalau kita justru murojaah itu sebelum tidur, ini otak lagi lagi berat-beratnya, habis capek kerja seharian, suruh murojaah pula. Maka justru ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita yang terbaik sebenarnya. Jadi selesai sholat isya, kalau tidak ada maslahat yang lebih besar, tidur, supaya kita bisa segera bangun sebelum subuh ya. Dan terasa ya, murojaah atau mengulangi pelajaran sebelum subuh itu lebih nempel daripada begadang malam ya. Itu untuk orang yang kayak seperti saya di dunia akademisi, di dunia pelajaran. Nggak tahu kalau di dunia pekerjaan, mungkin bisa dilihat sendiri, saya belum punya pengalamannya soalnya. Lalu berikutnya di antara yang termasuk ya adab doa adalah ya di waktu-waktu yang mustajab juga adalah tatkala hujan turun. Tatkala hujan turun. Rasulullah SAW mengajari kita kalau hujan turun, ambil sebagian dari hujan tersebut, lalu diusapkan ke yang mampu kita usap dari tubuh kita. Ya, itu termasuk tabarruk ya, mencari barokah dari hujan yang turun. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan kita di Indonesia itu banyak. Di Indonesia kalau sudah musim hujan, hampir setiap hari hujan. Kesempatannya banyak. Kalau kita di Saudi Arabia, ya di Eropa ya, di Saudi itu ya hujan. Ya alhamdulillah, kalau setahun hujan 10 kali itu alhamdulillah Pak. Ya, hujan 10 kali dalam 1 tahun itu alhamdulillah. Ya, karena memang bahkan bisa jadi setahun hanya turun hujan sekali 2 kali. Di Arab tuh seperti itu. Maka kita di Indonesia ini kesempatannya lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, gunakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara waktu yang mustajab juga untuk berdoa adalah tatkala kita sedang sujud dalam sholat kita ya. Itu sholat kita itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Secara khusus adalah tatkala sujud ya. Tatkala kita sujud itu adalah di mana kita berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meletakkan wajah yang merupakan hal yang paling mulia pada diri manusia. Wajahnya kita sujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kalau lagi sholat jamaah Ustaz, kalau imamnya sujudnya lama, capek anak. Iya memang ya. Jadi untuk imam itu harus pengertian kepada jamaah. Kalau sedang memimpin sholat jamaah, itu seorang imam harus perhatian dengan keadaan jamaahnya. Ya, pernah suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kabilahnya sendiri, oleh jamaahnya. Kenapa? Salat Isya bacanya surat Al-Baqarah, Pak. Salat Isya bacanya surat Al-Baqarah. Sedang berjamaah jadi imam, diprotes, dan akhirnya sahabat ini nggak kuat, punya urusan ABCD, itu keluar. Jadi lagi sholat sama Mu'adz bin Jabal, rakaat pertama baca Al-Baqarah nggak selesai, sedangkan dia punya urusan yang penting, keluar dia, tinggalin sholatnya. Akhirnya oleh para sahabat yang lain dicap munafik kamu, kok lagi sholat ditinggalkan. Wah, dia nggak terima juga dibilang munafik. Lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dibilangin munafik. Kenapa? Aku meninggalkan sholat. Wah, meninggalkan sholat, maksudnya meninggalkan jamaah. Soalnya imamnya si Mu'adz bin Jabal, ini saya terjemahkan secara bebas ya, itu membaca surat yang sangat panjang.
Oh, seperti itu dipanggil Mu'adnya. Afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu mau bawa fitnah kepada manusia? Kalau sholat berjamaah cukuplah baca surat yang pendek-pendek, surat Al-A'la, Sabbihis dan semacamnya. Kalau kamu mau sholat sendirian, fal yutil masya. Kalau mau sholat panjang, ya sholatlah pas lagi sendirian. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah sendirian, sholat malam. Rasulullah SAW itu kalau sudah sholat malam panjangnya luar biasa. Dalam suatu ketika Rasulullah sholat malam, pada rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa. Subhanallah, berapa juz itu, Pak? Rakaat pertama itu. Itu lagi sholat malam. Dan aslinya beliau sendirian. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud yang nebeng. Ya. Aslinya Rasulullah sholat sendirian, sudah rencana mau baca itu, lalu sahabat Ibnu Mas'ud lihat, wah, bisa nebeng nih sholat berjamaah sama Rasulullah. Datang sholat berjamaah bersama Rasulullah, nyesel dia. Ya itulah. Nah makanya ini juga ya untuk sebagian kita kadang ini itu lagi sholat tiba-tiba ada yang nepuk. Sebenarnya kurang tepat seperti itu. Walaupun boleh tapi sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Ya orang ini mungkin tidak pandai menjadi imam, mungkin orang ini mungkin punya keadaannya. Siapa tahu orang ini mau sholat yang panjang, salah sendiri nanti. Ya. Seharusnya imam itu ditunjuk, ya. Bukan maksudnya ditunjuk itu ya dengan keridhaan dia gitu loh. Dengan keridhaan dia menjadi imam, bukan lagi sholat tiba-tiba jadi imam, bingung dia. Ya. Sebagian orang mungkin bahkan belum tahu hukum-hukum menjadi imam. Wah, susah nanti. Ya seperti itu. Jadi itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud. Lalu di antara pula waktu yang mustajab dalam kita berdoa kepada Allah adalah tatkala kita sedang menunggu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Makanya memang sunnahnya itu kalau bisa kita sudah di masjid tatkala azan berkumandang. Sunnahnya seperti itu. Ya. Sehingga antara azan dan iqamat itu kita sudah di masjid. Kita sudah di masjid, bisa kita gunakan untuk sholat qobliyah, ya. Dan semua sholat fardu itu ada qobliyahnya. Beda dengan ba'diyah, ya. Tidak semua sholat fardu ada ba'diyahnya, tapi semua sholat fardu ada qobliyahnya. Ada yang sangat muakkadah, sholat qobliyah subuh, ya. Qobliyah zuhur itu muakkadah. Ada juga yang tidak terlalu muakkadah, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat. Sunnah tapi bukan muakkadah, tapi ada syariatnya. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah, baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan dan iqamah itu ada salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Jadi ini pun selesai kita salat qobliyah, gunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab, ya, waktu yang mustajab. Lalu berikutnya, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah tatkala kita sedang mengamalkan amalan soleh. Kita sedang mengamalkan amalan soleh atau selesai mengamalkan amalan soleh. Kalau kita, yang dimaksud dengan kita sedang mengerjakan amalan soleh, misalnya kita sedang puasa, kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita sedang berada dalam keadaan apa? Beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah juga waktu yang mustajab. Kita sedang safar untuk suatu hal yang diperbolehkan oleh syariat, termasuk amal soleh, ya. Kita sedang safar, mungkin sebagian kita safar mencari nafkah untuk keluarganya, itu kita sedang berada dalam keadaan sedang berada dalam amalan soleh. Perbanyak doa, ya, perbanyak doa. Kita sedang menuntut ilmu, perbanyak doa, ya. Kita sedang berbakti kepada orang tua, perbanyak doa, ya. Karena
Dengan kita beramal soleh tadi lalu kita berdoa, itu menjadi sebuah tawassul. Itu menjadi sebuah tawassul. Tawassul dalam berdoa itu diperbolehkan dalam 3 perkara. Yang pertama adalah tawassul berdoa dengan doanya orang soleh. Ada seseorang yang kita kenal soleh, menjaga Islamnya, menjaga imannya, senantiasa menjaga syariat-syariat Allah, mempraktekkan syariat-syariat Allah. Lalu kita meminta doanya, akhi, ustadz, syekh, tolong doakan saya begini dan begitu. Itu diperbolehkan dengan syarat masih hidup. Yang kedua, bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang terindah, asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut. Cocokkan. Allah ya Rahman, ya misalnya irhamna, ya Ghaffar ighfir lana, ya Tawwab tub alaina. Itu cocokkan. Ya Allah ya Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya rahmati kami, sayangi kami, selamatkan kami dari mara bahaya. Itu cocok. Ya Allah yang menerima taubat, terimalah taubat kami, dosa-dosa kami yang telah kami lakukan ampunilah. Seperti itu. Ya Syafi, ya Allah yang memberikan kesembuhan, isfilana, sembuhkanlah penyakit kami. Ya, sesuaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawasul dengan amalan soleh. Tawasul dengan amalan soleh. Pernah suatu ketika ada 3 orang dari Bani Israel, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjebak pada sebuah gua. Lagi pergi, 3 orang ini lagi pergi, lalu di sebuah hutan atau sebuah gunung, ya ada hujan, akhirnya mereka berteduh di sebuah gua. Lalu tiba-tiba tanpa mereka kira, ya longsor, ya terjadi longsor yang membuat gua itu tertutup oleh batu yang besar. Didorong pakai tangan nggak bisa, dicari segala cara nggak bisa membuka gua tersebut. Ya, maka akhirnya kata Rasulullah SAW menceritakan mereka bertawasul dengan amalan soleh mereka. Yang satu ya menunaikan amanah, lalu akhirnya bergeser. Yang satu lagi berbakti kepada orang tua, akhirnya bergeser lagi. Yang ketiga meninggalkan zina, akhirnya bergeser lagi. Akhirnya mereka semua bisa keluar dari gua tersebut. Jadi bertawasul dengan amalan soleh. Kita sedang melakukan amalan soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azan dulu atau bagaimana? Belum, sudah belum? Belum ya? 2 menit lagi ya. Di antara pula waktu yang mustajab ya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita sedang minum air Zam-Zam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari kita dengan mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Jadi Zam-Zam itu punya barokah. Makanya jangan kalau kita lagi pergi umroh gitu ya, pergi ke sana tuh alhamdulillah di Madinah pun yang padahal jauh sekali 400 kilo dari Mekah itu bisa kita minum air Zam-Zam. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, minum air Zam-Zam ya, lalu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya. Memang pada saat kita di sana ya, karena biasanya cuacanya panas gitu ya. Kalau lagi musim panas ya, kita akan minum apa aja yang ada ya, tapi usahakan ya kita memperbanyak minum air Zam-Zam, numpung di sana ya, numpung di sana. Perbanyak minum air Zam-Zam air yang barokah dan merupakan waktu yang mustajab juga untuk kita berdoa ya. Ustaz, kalau Zam-Zamnya sudah dikirim ke Indonesia, Ustaz, ya masih juga. Makanya air Zam-Zam itu mahal ya. Mungkin 5 liternya di Indonesia berapa? 100.000, 200.000 mungkin ya, saya nggak tahu. Ratusan ribu ya.
Semoga yang kita beli di Indonesia itu asli. Nah itu masalah tinggal itu yang menjadi masalah lain ya. Itu yang menjadi masalah lain. Tapi ya kalau bisa memastikan, alhamdulillah ya insya Allah sih kita berdoa kepada Allah semoga asli. Yang paling asli itu kalau dapat dari teman yang baru umroh ya. Itu berbagilah kepada yang misalnya ada di antara kita habis umroh ya, bisa berbagi air zam-zam, berbagi ya. Insya Allah Ta'ala kalau ada orang yang berdoa ya menggunakan air zam-zam yang kita bawa, kita juga kecipratan doanya insya Allah Ta'ala. Kalau tadi sudah kita bahas tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, berikutnya yang termasuk di antara adab doa adalah satu, memiliki keyakinan bahwasanya Allah akan menjawab doa kita, mengabulkan doa kita. Tidak ragu bahwasanya Allah tidak akan menolak doa kita. Yakin doaku ini adalah doa yang tulus, doa yang halal, doa yang mubah, tidak mengandung unsur maksiat ya. Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengkabulkan doa ini dengan cara Allah. Ya, dengan cara Allah. Mungkin kita berdoanya dapat A, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan Z yang lebih baik dari A. Bisa jadi. Ya. Jadi utamakan juga berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi kita meminta suatu hal, ternyata Allah mengetahui hal tersebut jelek untuk kita. Kitanya enggak sadar. Ya. Kitanya enggak sadar. Maka Allah berikan yang lain yang lebih utama, yang lebih baik daripada yang kita minta. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirnya, nampaknya tidak dikabulkan. Nampaknya ini tidak dikabulkan. Bisa jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya adalah dengan memberikan yang lebih baik. Ya. Saya pernah kenal seseorang, ya. Dia sedang melamar perempuan gitu ya. Sudah doa, ya Allah semoga diterima lamaranku. Ini boleh ya. Ini doa yang boleh. Ternyata nggak diterima, Pak. Ternyata ditolak. Ya, ternyata ditolak. Tapi nggak berapa lama kemudian, ya ada perempuan lain dia lamar, diterima sama yang ini, masya Allah. Dan dengar, ya calonnya yang pertama itu yang menolak, itu ternyata sudah nikah juga, belum punya anak sampai sekarang. Ya. Sedangkan si fulan ini yang menikah dengan yang berikutnya ya, itu masya Allah sudah dikaruniai beberapa anak. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita bukan dengan memberikan secara langsung. Ya, enggak memberikan secara langsung. Mungkin ada di antara kita mungkin nih minta, ya Allah berikan kepadaku mobil Avanza mungkin. Wah. Nyari-nyari Avanza enggak ada yang cocok. Dikasihnya Pajero. Wah, siapa tahu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwasanya kalau kita sudah berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan dengan yang Allah inginkan, bukan dengan yang kita inginkan. Ya. Mungkin kita berdoa, ya Allah, aku sudah daftar kerja di perusahaan A, di pabrik A, gitu ya. Nggak diterima. Kita coba lagi terus, yakin Allah akan memberikan terbaik. Nanti bisa jadi Allah akan memberikan kita diterima bekerja di pabrik yang Z, gitu ya. Yang Z itulah yang terbaik. Jadi yakini dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa kita akan diterima. Di antara adab doa juga adalah menghindari makanan yang haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang dari Bani Israel. Dia pakaiannya lusuh, habis melakukan perjalanan safar yang panjang, rambutnya acak-acakan. Dia bahkan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadap langit. Ya Rabb, ya Allah, tolong aku. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Haram sini dari dua hal.
mungkin haram secara zatnya, makannya yang haram, mungkin makan babi waliyadzubillah, minum khamr mungkin waliyadzubillah, atau makanan ini haram dari cara mendapatkannya, hasil nyuri, hasil korupsi, ya, hasil ngerampok mungkin, nah itu haram. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram dari dua hal tadi, entah secara minumannya yang haram, entah cara mendapatkannya yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Jadi juga pakaian ada yang haram, Pak. Jadi pakaian pun ada pakaian yang halal, ada yang pakaian yang haram. Sekarang Masya Allah sudah ada sertifikat halal untuk jilbab. Ya bisa jadi, ya bisa benar, ya bisa jadi. Kenapa? Pakaian memang ada yang haram, apalagi untuk laki. Ya ada pakaian-pakaian yang memang haram untuk laki-laki, seperti menggunakan sutra, nggak boleh. Ada emasnya mungkin nggak boleh, ya, untuk laki-laki. Ya, atau cara mendapatkannya haram. Wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram, ya, dia ngasih makan anak istrinya dari yang haram, nyari nafkah yang haram. Fa anna yustajabulah, yang kayak gini gimana Allah akan mengistijabah doanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan carilah nafkah yang halal, ya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa caranya supaya doaku itu senantiasa mustajab? Rasulullah jawab dengan begitu mudah dengan mengatakan, atib mat'amak takun mustajabud dakwah. Perbaiki makananmu, perbaiki yang kamu konsumsi, doamu akan mustajab, ya. Jadi perbaiki yang kita makan, pastikan yang kita makan halal secara zatnya. Kalau sembelihan memang sudah sembelih yang sempurna misalnya. Lalu halal cara mendapatkannya, ya, bukan nyuri, ya. Uang yang kita dapat untuk membeli dari kerjaan yang halal, dari jual beli yang halal, ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah di antara adab berdoa adalah tidak pernah putus asa dalam berdoa. Tidak pernah putus asa dalam berdoa, mengedepankan husnudzon dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dengan apa yang Allah inginkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Kalau memang yang kita inginkan itu adalah yang terbaik, Allah akan berikan itu. Tapi bisa jadi yang kita inginkan itu bukan yang terbaik untuk kita, Allah akan berikan yang lebih baik daripada yang kita inginkan, ya. Dan yang terakhir mungkin di antara ada berdoa adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita merendahkan diri kepada Allah. Jangan sampai tatkala kita berdoa kita merasa sombong, kita merasa nggak butuh. Sebenarnya sih anak doa ini nggak butuh banget. Jangan. Kita itu lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Telah aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka jangan sok-sokan kuat di hadapan Allah. Jangan sok-sokan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahlah di hadapan Allah. Ya, merendahlah di hadapan Allah. Kita ini hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya enggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Dengan keadaan seperti itu pun Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya. Ya, maka rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Rendahkan diri kita. Kalau di hadapan manusia kita sama, ya. Tapi di hadapan Allah kita hambanya. Rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang kita inginkan dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ya kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan apa yang kita pelajari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diijabah doa-doa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.